Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang semangat jawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga dan anak cucu kita. Dengan sebab itu semua Allah angkat derajat kita masing-masing. Allah angkat derajat anak cucu kita, derajat di dunia, derajat pula di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin jamaah yang amat abah cintai, alhamdulillah hujannya gak jadi. Belum tadi ya. Saya tanya ke Pak, hujannya, hujan biasaan sudah. Hujan kemarin dengan sekarang. Tadi demikian. Saya tanya ke Pak pas mau makan ini, hujannya biasaan sudah. Kemarin kalau hujan dengan sekarang. Ternyata punya kuping juga nih. Saya ngomongnya di dalam padahal itu kan, punya kuping. Jadi kalau hujan saja punya kuping, dengar omongannya kiai, maka kemana omong kupingnya orang-orang yang ngakunya Islam tapi terkadang tidak cinta kepada kiai? Iya Pak tidak? Bahkan ada orang yang tidak kenal saya, ada di Saudi, dengar kupingnya itu. Mana yang tadi datang menemui saya dari Banten? Ada di panggung nggak Pak? Yang dari Banten coba berdiri. Yang berdua tadi dari mana ya? Yang dari Banten, ya ayo coba naik ke atas panggung. Ah itu berdua tadi. Yang berdua namanya apa tadi? Ya naik. Ini dari Saudi itu, belum pernah tahu apa, tapi sudah ketemu apa 4 kali itu di Saudi. Kan lucu ya. Bagaimana ceritanya? Itu antara mimpi dan tidak mimpi. Saya bilang aja udah mimpi aja deh. Gitu saya. Anggap aja mimpi. Jadi tidak perlu heran, tidak perlu kagum, bersyukur kepada apa artinya kita mengagumi suatu nikmat tapi kita tidak mensyukuri nikmat itu sendiri. Kamu kagum, bangga punya mobil, kamu kagum, bangga punya rumah, kamu kagum, bangga punya usaha, duit banyak. Apa artinya kalau nggak disyukuri? Itu hanya akan menjadi balaan hasanah. Punya istri, bangga, istri saya cantik, istri saya kaya, orang apa namanya, karir, orang karir, bangga. Buat apa? Kalau nggak membawa kemaslahatan fid dunya wal akhirah, karena kurangnya bersyukur kepada Allah. Betul apa betul? Jadi nikmat Allah bukan hanya untuk dikagumi. Jika kamu mengagumi atas nikmat itu, maka cari dan temukan siapa yang memberikan nikmat itu, lalu bersyukurlah kepadanya. Baru nikmat itu akan ditambah keberkahannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini termasuk yang sakit minum osda. Apa tuh osda? Obat 1000 doa al-Baghdadi. Itu karunia, betul enggak? Jangan kagum kepada obatnya,
kagumlah yang memberikan karunia itu siapa? Adalah Allah. Nanti saya mau bikin ini, tak setel di sono itu. Bikin apa namanya itu? Kayak iklan gitu loh. Nanti kalau BPOM-nya sudah keluar, nanti kiai-kiai tak kumpulin teman-teman. Pakai jubah putih-putih, pakai igel, cuma buntutnya di depan. Kan igel tuh. Nah, nanti di depan itunya, gitu kan. Gimana iklannya? Kan gitu ya kan. Nanti lagi pikirnya ada jatuh dari langit itu, bum, gitu loh. Jatuh, langsung keluar dengan Osda, karunia Tuhan yang Maha Esa untuk kesehatan kita. Apapun penyakitnya, Osda solusinya, insya Allah. Emang bener apa enggak itu? Ada Pak, minum Osda mati juga. Ya soal mati ya pasti mati. Masa minum Osda nggak mati? Betul. Jadi walaupun sudah orang sehat, tidak jaminan tidak mati. Orang sakit tidak jaminan akan mati. Percaya pada? Ada di TV itu koma 12 tahun, akhirnya hidup kembali, sehat lagi. Ada habis mabuk mati, berarti kan sehat itu. Kalau nggak mabuk, berarti kan nggak bakalan sehat. Dia mabuk, kan sehat dia. Apa oplosan itu ya? Mati. Jadi soal mati itu urusan Allah. Betul. Loh, kalau pas minum sudah nggak mati-mati, wah repot juga. Ayo kalau nggak ada yang mati, kakek nggak mati, buyut nggak mati, kakeknya buyut nggak mati, apa itu kalau kata? Tangga, pokoknya, tangga waring apalagi lah, nggak mati-mati, susah nggak kita? Kenapa susah? Mending kalau nggak mati-mati sehat gagah. Udah makan ngamuk-ngamuk dia. Iya, saya sehari udah dikasih makan, malah 10 kali makan. Betul? Maka dan syukurilah semua apa yang terjadi itu adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Enak ya karunia, nggak enak juga karunia. Kalau kamu bisa mengambil hikmah dari ketidakenaan itu, akan menjadikan kamu hidup enak. Musibah tidak enak, tapi itu karunia besar kalau kamu bersabar. Betul? Karunia besar kalau kamu menyerahkan semuanya kepada Allah. Karunia besar kalau menjadikan kamu taat kepada Allah. Suatu kesalahan bisa menjadi nikmat yang besar kalau dari kesalahan itu menjadikan kamu orang yang dekat kepada Allah. Contoh Sunan Kalijogo. Betul nggak? Betul. Contoh Sayyidina Umar. Nggak tanggung-tanggung ngambil contoh. Ngapain ngambil contoh Umar Jember? Sayyidina Umar sahabat Nabi. Betul nggak? Raden Said. Bukan Said itu, Raden Said Sunan Kalijogo. Contoh berangkat dari satu kesalahan. Raden Said merampok tongkatnya, mengambil tongkatnya Sunan Bonang karena terbuat dari emas. Kalau ini yang kau inginkan, coba kamu lihat itu apa? Ditunjuklah pohon aren spontan menjadi emas. Kalau itu yang kau inginkan, ambillah. Akhirnya begitu itu menghilang si Sunan Bonang, hanya dicari ketemu, bukan itu lagi yang kau inginkan. Bagaimana caranya bisa menjadikan tongkat nunjuk itu jadi emas? Nah, hebatnya di situ. Kalau kita kan maunya kan buahnya instan. Betul apa enggak? Sunan Kalijogo nggak mau emasnya lagi. Bukankah sudah kuberikan emas satu tanda itu, satu pohon sebatang-batangnya? Apalagi yang kau inginkan dariku? Hai Kisana, saya tidak lagi minta emas itu. Wahai Kanjeng Sunan. Lalu apa yang kau inginkan? Saya ingin ilmunya bisa menunjuk
pohon aren jadi emas. Oh, jika itu yang kau inginkan. Begitu dia sudah bisa menunjuk, disuruh nungguin tongkat bertahun-tahun, betul nggak? Di sini kadang suruh nungguin kiai aja seharian nggak ketemu ngomel. Singkat cerita, dia sudah punya ilmunya menunjuk aren jadi emas. Bukan ini lagi yang saya cari. Apa? Yang punya ilmu ini loh. Siapa? Paham sudah? Sama apa menceritakan. Kamu kagum dengan karomahnya Syaikhul Qadir Jilani. Jangan kamu belajar untuk mendapatkan karomah. Belajarlah kamu bagaimana menemukan cara untuk mendatangkan karomah. Setelah kamu dapat itu bagaimana? Siapa yang mendatangkan karomah? Ini yang harus kamu cari. Saya ingin kaya. Jangan kamu cari kekayaannya nyolong namanya itu. Saya ingin mobil itu. Keinginan kamu punya mobil, ngambil mobil orang. Tapi tanya kepada yang kamu punya, gimana caranya kamu bisa punya mobil ini? Gimana caranya kamu bisa sukses seperti ini? Tanya. Belajar caranya. Setelah tahu caranya, tanyakan lagi, dari mana kamu dapat cara ini? Nah, gitu loh. Setuju? Setuju? Di sini tempatnya. Ku kenalkan kamu kepada yang menjadikan Syaikhul Qadir keramat. Ku kenalkan kamu yang menjadikan kamu duduk di sini. Ku kenalkan kamu yang menjadikan kamu senang, tertawa, menangis, sedih, bahagia. Ku kenalkan kamu di sini. Lewat dzikir manaqib Syaikhul Qadir Jilani. Yang namanya orang pingin kenal harus bersabar. Betul? Pingin kenal kok berubah kerubuk. Untungnya pingin kenal ke Allah ini melalui zikir masih dikasih, belum kenal saja sudah dikasih. Betul. Gimana kalau sudah kenal? Sama dengan kamu dengan kenal dengan cewek. Belum kenal saja kamu melihat saja sudah senang kalau cakep. Sudah cakep, murah senyum, sudah jelek, giginya tonggos, judis lagi. Gak resep. Betul. Jadi kalau ketemu orang, ngobrol sama orang, berikan muka senyum yang enak. Senyum yang manis. Betul? Hidup jamaah manaqib. Setuju? Nah, oleh karena itu ada yang nggak kenal. Kamu sudah kenal sama apa? Ketika kamu belum kenal apa, kamu cari tahu nggak gimana caranya bisa sampai ke sana? Saya mau tanya, gimana caranya bisa sampai ke sana? Ada orang mau ketemu apa? Nggak bisa nyelonong di sini. Belum tentu ketemu. Karena nggak tahu Abah itu adanya jam berapa. Hari ini ada apa tidak Abah. Betul apa betul? Cari tahu dari mana? Orang yang tahu situasi dan kondisi sini. Jamaah bisa, betul nggak? Yang lebih dekat lagi cari siapa ada Ajis di sini. Coba cari tahu nomor teleponnya Ajis. Begitu dari mana Mas Ajis? Kenalkan ini saya dari mana? Aja kan nyampein sama saya, Pak. Tadi ada telepon. Siapa? Ada orang mau ketemu Abah. Kapan? Terserah Abah, ya sudah, bilangin nanti cari waktu dulu. Paling gitu saya. Betul nggak? Paham maksudnya juga. Begitupun kepada Allah. Tidak bisa kita selonang-selonong sendiri. Siapa lu? Ngomong kita tidak perlu tawasul-tawasulan. Langsung saja. Kamu baca Fatihah itu tawasul itu. Betul? Iya apa tidak? Nggak bisa selonang-selonong. Mau ketemu lurah aja susah kan? Ketika lurah itu perlu, gampang ditemuin. Bila sudah jadi susah dicari. Sebelum jadi datang memberi.
Begitu jadi kamu bikin KTP, bayar. Apalagi kepada Allah. Kalau kamu urusannya pengen cepat selesai, ngurus urusan surat-surat pengen cepat ke lurah, ya ke instansi terkait, kasih pelicin cepet. Bikin kakak lama banget ya, gampang bikin cepet. Ya apa enggak? Caranya gimana bikin cepet? Begitu juga ke Allah. Walaupun kamu sudah kenal dengan lurah, kenal baik sudah. Kalau nggak ada dorongnya itu susah, boy. Yakin sum alaihim walabolli. Bener nggak ini? Fakta. Begitu juga ke Allah, minta doa nggak ada pelicin. Ya susah juga, melosot lagi. Kalau nggak cukup dengan cinta, nggak bisa. Cinta butuh pengorbanan. Kalau kamu nggak mau berkorban modal cinta, ya mandang doang. Kalau dimodalin bisa megang. Hah? Betul apa enggak? Begitupun kepada, cobalah suami istri ini. Jangan belanjain bini kamu sebulan. Kalau dimulai pegang tempelin saya. Hah? Kamu punya duit, istri minta nggak pernah dikasih. Kamu beras kamu yang beli, minyak kamu yang beli. Kita nggak pernah dikasih duit. Pertanyaan saya, jangan salahkan istrimu jika kamu dipantatin. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba kamu tuh dermawan sama istri kamu. Hah? Kamu belum datang sudah macam, udah cakep. Karena tahu, apalagi suami lagi banyak duit, suami kamu tuh loyal sama kamu. Oh, pokoknya parfum satu botol habis. Coba kamu pelit, Bu, jujur Bu, kamu pelit sama istri, ngasih pun terpaksa. Sungguh terpaksa aku terlentang, karena kewajiban ini pun kulakukan. Sungguh males aku melayani dirimu, karena dirimu pelit padaku. Ada suami yang pelit? Begitu juga istri. Jangan salahkan suamimu kalau otongnya nggak bangun-bangun. Gimana bangun-bangun? Mukanya cemberut, bikin kesel melulu. Otong itu sensitif, sangat sensitif. Betul? Betul apa betul? Sangat sensitif. Tadinya sudah tiba-tiba menyusut, kayak ular masuk lubang. Kenapa? Ada sesuatu terjadi pada. Wah, ada yang bilang kasih sudah beres. Jadi harus ada keseimbangan. Jika engkau meminta, kamu harus memberi. Apa kata Allah? In tansurullah yansurkum. Tolong Allah, bantu Allah, maka kamu akan dibantu. Kamu datang ke kiai minta didoain, minta doa doang.
Bantu tuh kiai, sama dengan kamu membantu Allah. Kiai punya banyak kebutuhan, bangun, mungkin lagi bangun pesantren, mungkin lagi bangun majelis, mungkin lagi bangun pondok, mungkin lagi ngurus santri. Bantu, jangan melihat karena oh kiai sudah punya mobil mewah kok. Loh, kadang mobil doang, kadang kiai di kantongnya kering. Yakin mobil doang yang gaya itu. Beda kalau kiai yang banyak link, kiai-kiai yang apa ya, relasi banyak. Nah kalau kiai-kiai kayak apa, kiai kampung begini nih, kering beneran kalau corona begitu. Nah, jadi ada yang mengeluh kepada saya begini-begini, jadi mau pinjam duit 5 juta. Oh iya, bukan jamaah ya, saya kirimin ya, kirim nomor rekeningnya. Tak kirimin rekening apa, saldonya tinggal 43.000. Kamu boleh percaya, boleh tidak, tapi saya bersyukur. Walaupun saldo 43.000, tapi masih bisa makan, listrik masih bisa terang. Rasa melihat saldo, rasa lihat berapa uang atau tidak, tapi bagaimana kehidupan sehari-hari masih dicukupi. Ini yang harus kita syukuri. Terkadang orang mengeluh karena nggak punya uang, padahal masak masih masak, makan masih makan, listrik masih terang, nonton TV masih bisa, main HP-HP-an masih. Kadang nggak bersyukur, mengeluh karena nggak punya uang. Ini salah. Apakah kamu kira nikmat Allah itu hanya berupa money? Tahu money? Bukan money itu, ya. Money itu uang, betul? Fulus, pese, duit, gepeng kok, duit, bahasa apa? Gepeng. PC, duit, artos, arto itu Jawa tapi halus. Kalau kasarnya duit, apa lagi? Fulus, money, apa lagi? Kalau bahasa Jepangnya apa? Selama ini seakan-akan mindset yang ada di benak kita, nikmat tuh kalau punya duit. Betul? Kalau nggak punya duit seakan-akan hidup ini kok susah banget loh. Kamu makan tinggal makan, kau susah buat gampar baru tahu kamu. Kalau coba, kalau yang jadi alat saya gambarin bener itu. Betul. Untung Allah itu tidak punya sifat seperti kamu. Kalau begini terus bagaimana? Sambil makan, sambil batuk mobil lagi. Setuju? Ini realita. Ini kenyataan terjadi sekarang. Makanya banyak perceraian itu gara-gara itu. Gara-gara gak punya uang. Gara-gara duit. Suami biasa dapat gaji, gak dapat gaji, berantem terus. Padahal dapat gaji kamu makan sehari berapa kali? Walaupun kamu punya uang 1 kontainer, makannya paling 1 piring. Gak mungkin kamu makan satu kopasku. Saya mau tanya, orang yang kaya raya seperti kayak Tommy Winata atau yang Sinar Mas, pokoknya para konglomerat, kalau makan dia, justru makan mereka lebih sedikit. Untungan kamu makannya sampai 3 piring. Nambah lagi. Tidak percaya. Kalau saya lihat santri saya makan kayak bukit. Kadang kayak gunung Semeru, saya ketawa, nggak masalah. Berarti kita lebih bersyukur. Makan pakai tempe, kadang cuma dengan sayur asam, dengan ikan asin, makannya banyak. Tuh yang kaya-kaya, gak berani makan banyak, takut mati. Tahu artis-artis? Kadang dia gak makan nasi, makan sayur, kayak kambing. Kalau makan sayuran dulu. Banyak, betul-betul.
Jadi Tuhan memberikan nikmat malah gak dinikmati. Makanlah apa yang kamu makan, tapi janganlah berlebihan. Ayo kalau nggak percaya, saya sering makan dengan ya konglomerat pengusaha, makannya nggak banyak. Saya kurang kalau segini. Bukan ukuran saya ini. Mau nambah saya malu. Akhirnya ikut makan sedikit, pulang mampir saya di warung Padang. Wah, kalau terus-terusan ikut begini, minta kurus begini. Enakan makan bareng Kemnas, Kombes, pokoknya bukan. Coba kalau kiai-kiai itu makan itu, lah, itu kelebihannya. Makanya bersyukurlah kita ini. Dan jangan jika dunia jangan memandang ke atas, betul. Tapi kalau urusan ibadah lihat ke atas. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Ada apa di bawah itu? Bawah mana? Setuju? Ayo pandailah bersyukur. Setuju jamaah ya? Setuju? Kalau kita bersyukur, happy. Happy itu, nah, orang yang berumur panjang. Ini berdasarkan penelitian. Soal kita kembali kepada takdir. Jadi secara teori, nah secara teori ini ya, ada beberapa orang yang ahli olahraga itu kan mempersehat sehat, umur panjang. Itu ternyata ada urutan ke-8. Orang yang makan ikan seminggu 3 kali, itu urutan keberapa gitu. Yang makan telur 1 jam hari itu urutan sekian. Ternyata urutan yang paling hebat, yang juara 1 itu adalah orang yang selalu happy, senang hatinya. Bagaimana hati supaya tenang? Tidak mungkin hatinya akan happy kalau kita lalai kepada yang membuat hati ini sendiri. Makanya diterangkan dalam Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang. Betul? Betul apa betul? Happy, senang. Nah, kalau kamu stres, marah-marah karena keadaan emosional terus, ini cepat mati. Iya. Benar lah. Langsung mau mati. Mau makan marah, mau tidur marah. Hah? Artinya marah yang positif itu boleh, asal jangan marah yang negatif. Marah positif itu apa? Anak salah, istri salah, marah wajar demi kebaikan anak dan istri. Tapi kalau masalah ekonomi kamu marah, ini yang bikin cepat mati. Betul apa enggak? Coba kalau kamu marah, orang kalau kesel marah, ya kurang bersyukur, ngambek terus, asam lambung naik. Perut kembung. Begitu asam lambung naik, nyesek. Ini zaman corona, aduh jangan-jangan corona saya. Karena tanda-tandanya corona itu nyesek. Hah? Betul enggak? Kena kemarin enggak ngaji, nyesek katanya. Sampai periksa jantung saya bilang, itu bukan masalah. Ternyata si jantung itu bagus. Tempatnya enggak pindah. Masih bagus semua bagus, kan bagus. Kenapa? Karena lambung. Iya, tak kasih. Kenas, minum obat ini. Minum 2 sembuh. Saya yakin. Paling kesel terus. Mau kawin lagi nggak boleh. Setuju? Harus happy. Ya pada. Makanya wabashiri sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu gimana mau sabar kalau hatinya gak happy?
Gimana muka akan jadi ceria kalau hatinya nggak happy? Bagaimana hati bisa happy, bisa bahagia? Yaitu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun masalahmu, kembalikanlah. Semua ini sudah tatanan, ketentuan dari Allah. Hidup bukan pilihan, hidup adalah ketentuan yang harus kita terima, harus kita jalani, kita syukuri apapun kenyataannya hidup ini. Betul apa enggak? Betul enggak hidup ini ketentuan? Bukan pilihan. Kalau pilihan ya, kamu semua ingin jadi kayak apa? Iya enggak? Apa juga pengen masih itu. Ayo kalau hidup ini pilihan, semua pengen kaya. Semua ingin jadi presiden. Ini ada rakyat. Jadi presiden semua. Saya ingin jadi presiden. Saya juga. Ya udah presiden semua sudah. Kan gitu. Kalau hidup itu pilihan, ya kita yang menentukan. Betul nggak? Karena hidup ini bukan pilihan, Tuhan yang menentukan, maka kita harus menjalaninya. Makanya ada kalimat, ada ayat mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukti bahwa kita hidup ini hanya menjalani. Jika terjadi sesuatu dalam hidupmu, kembalikan kepada Allah yang menentukan hidup ini. Setuju? Setuju? Hidup zaman manakib. Oke. Nanti kupontar. Ini yang mau nebus obat sekarang obat jalan. Coba yang dari Banten tadi cerita dong. Gimana bisa nyampe ke sini? Coba sini cerita. Ini di Arab. Udah jangan usah grogi. Yang diceritakan tadi itu asing ceritanya. Ini ada di Arab Saudi. Jadi ajudannya enggak. Ini di Saudi. Siapa namanya? Khairuddin. Coba ceritain tadi. Langsung assalamualaikum Khairuddin udah. Berdiri aja. Oh berdiri aja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah di rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Khairuddin. Bekerja di Arab Saudi selama 8 tahun. Saya berangkat dari Indonesia pada tahun 2012. 11 November. Selama 8 tahun saya bekerja, terjadilah istilahnya kepanikan yang sekarang dikenal yaitu dengan corona. Para jamaah di Kirman Nakib yang berbahagia, ternyata corona itu memang dasarnya penyakit, tapi awalnya dari kepanikan diri kita sendiri. Apabila kita itu panik, maka itu akan merenjang diri kita dengan suhu badan yang tinggi. Karena saya sendiri mengalaminya waktu di Arab Saudi. Makanya saya belum habis kontrak dipulangkan. Awal kena corona itu, pas awal terjadinya itu pergantian musim cuaca. Nah, di Arab Saudi itu ada 2 musim. Musim dingin ke musim panas. Musim dingin 6 bulan, musim panas 6 bulan. Pas terjadinya perubahan musim itulah suhu badan kita pasti ada perubahan. Antara lain batuk, pilek, panas itu pasti ada. Nah, pas kena terjangkit dan musim begini, akhirnya semua karyawan yang ada di PT itu semua harus masuki lab tes suhu badan. Nah, pas karena saking paniknya, saya panasnya naik. Jadi setelah diberi satu badan dan naik, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Diponislah saya itu kena COVID. Jadi selama saya menjalani karantina di rumah sakit 3 hari, nunggu sel tes lab itu selama 3 hari. Setelah keluar surat itu, ternyata saya cuma terjadi fisik yang lemah. Jadi fisik lemah itu mengibarkan panas tinggi. Iya. Sehingga itu dari situ akhirnya saya dikirim di karantina mandiri selama 3 bulan.
Jadi di karantina itu ya enak, makan tidur kasih makan gitu, percis ayam negeri. Persis ayam negeri. Jadi kasih makannya itu lucu, tim medis segala macam itu istilahnya nggak berani nemuin orang yang kena terjangkit itu. Masih enakan yang di penjara, bisa ditengok, bisa ngobrol. Tapi orang terdakwa kena COVID, nggak ada yang berani nemuin bertatap muka. Jadi ngasih makannya itu di tim itu gitu kan, ditaruh di kamar-kamar, bunyiin alarm kayak kebakaran. Ya itu ada bangun di masih. Jadi itu. Setelah saya menjalani 3 bulan berturut-turut itu, saya berangkat dari ke Saudi itu sempat ngikut pengajian di Kirmanaki di Petir, di tempatnya Abah Ahan. Dokter siapa panjangannya di Petir, sempat saya ngikut ngaji di situ. Kenal awal saya kenal di Kirmanaki. Alhamdulillah dari situ saya nggak hafal di Kirmanaki, cuma baca 1 ayat dan saya hafal. Apa itu yang saya baca? Yang saya hafal itu cuma salawat sallallahu alaihi Muhammad. Nah mungkin itu ada di antara di Kirmanaki. Mungkin jamaah sendiri yang udah istiqomah insya Allah apa. Tapi jangan kita di sini aja, biasakan di rumah, itu yang saya alami. Sehingga selama saya menjalani itu, di dalam antara sadar dan tidak, saya ketemu Abah. Dalam malam mimpi itu, dia datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berkata, ini siapa? Saya orang tua kamu, guru kamu, yang kamu panggil. Saya datang ke sini. Nah, waktu itu mimpi adanya di Masjid Kuba yang ada di Arab Saudi sana, ada Masjid Kuba. Pertemuan saya pertama sama Abah di situ. Jangan khawatir, kamu adalah jamaah saya. Diakui nama Abah itu. Kamu baca ini, besok kamu keluar dari karantina. Itu dalam mimpi malam itu. Pas saya sadar, kaget itu jam berapa itu? Gak tahu subuh, gak tahu apa gitu ya, sholat subuh aja gitu kan. Sholat subuh, pas sekitar makan siang, tim medis datang, tutup pintu gitu. Udah begitu, saya keluar disuruh ke dokter, dicek, ternyata normal, cuma masih nggak terkena gitu. Akhirnya saya pada hari itu dikeluarkan, tapi harus menjalani lagi karantina di hotel sendiri. Nah, biaya hotel itu ditanggung perusahaan. Jadi selama 1 tahun itu ya bolak-balik dikurung aja gitu ya. Jadi selama itu bahwa nggak kurungan lagi, kurung lagi. Udah senang keluar, kurung lagi ya udah. Nah akhirnya dikit lagi baca selawat terus sebanyak mungkin. Nggak pakai itu, yang penting tas dan jatuh saya tidur. Nggak tahu berapa nih. Tahu 10 tas jatuh ya mana mungkin kan? Masa baru 10 biji aja dan tas dan jatuh mana mungkin, pasti di atas ratusan atau ribuan. Pokoknya patokannya saya itu tasnya jatuh berarti saya tidur ngantuk. Dan dari situlah ketemu lagi. Apa kamu keluhan kamu? Bang, saya ingin pulang ke Indonesia. Ya udah, kamu besok ajukan perusahaan kamu pengajuan, insya Allah kamu akan diterima. Banyak ini terus perbanyak mungkin, itu selama terus. Dari saya perbanyak terus, kamu jangan bosan, jangan takut, mintalah syafaat dari Majelis. Akhirnya saya pun mengajukan surat permohonan minta pulang. Jadi alhamdulillah bukan berkah dikir manakib dan juga guru dan orang tua kita di sini Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allah Taala saya pun diterima, akhirnya dipulangkan dengan semua biaya ditanggung semua dari usaha. Terus pas saya sampai Indonesia dapat 1 minggu kembali berpikir lagi, saya penasaran kok saya dipanggil terus. Di mana tempatnya? Akhirnya datang lagi. Di mana kamu berada di mana? Alhamdulillah saya ada di Indonesia. Apabila kamu sadar. Sekarang apabila kamu longgar waktu, Abah tunggu di Pondok Pesantren Al-Baghdadi pada malam minggu, jangan pada malam yang lain. Bisa kita tahu malam minggu
bulan apa aja, pokoknya kamu longgar waktu senggang, kamu datang, Abah tunggu di Al-Baghdadi. Ya alhamdulillah datang, baru pertama kali saya di Al-Baghdadi. Kiranya itu saja yang saya bisa sampaikan kepada para jamaah di Kemenakib. Mudah-mudahan ini menjadi dan inspirasi diri bahwa kita harus memperbanyak sholawat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah di Kemenakib. Jadi apa yang dilihat itu nyata dengan kenyataannya. Saya tadi tidur, siang itu tidur, agak pengen minum obat itu saya. Kalau minum obat itu ngantuk, tidur kaget saya mau ke depan sini, ke sini saya tadi. Duduk pakai kolor, saya pakai kaos dalam itu, saya pakai kolor kan biasa harus pakai kolor. Datang di sini langsung nungguin saya. Dari mana? Dari Banten, cerita yang kita tadi. Sama enggak yang kamu lihat di Mekah itu di Saudi dengan saya? Sama Bang. Cuma waktu ketemu tapi kan enggak pakai kolor kan, enggak pakai jubah hitam. Oke, tapi enggak pakai kolor kan, enggak pakai jubah hitam, ikutnya juga hitam. Jadi oh ya sudah benar. Berarti enggak pakai kolor waktu itu, enggak pakai jubah ya. Ketemu sih pakai kolor, tapi enggak berubah yakinnya. Kok beda ya? Enggak begitu. Ketemu pakai jubah, pakai apa sih? Pakai kolor doang. Pakai kolor nggak pakai sempak lagi. Nah, jadi apa hikmah yang perlu kita petik di sini? Satu, apa yang Abah katakan tadi nyambung. Menghadapi masalah tidak usah panik. Betul apa enggak? Betul. Justru kepanikan itulah kalau kita panik. Makanya orang yang masuk di lift, terus liftnya macet, kadang mati karena kehabisan oksigen, karena dia panik. Semakin orang panik, maka oksigen dalam darah itu akan semakin cepat terkuras. Kalau kamu marah, coba kalau orang marah, ngos-ngosan enggak? Padahal enggak olahraga. Kenapa? Oksigennya berkurang. Santai. Tenang. Di menghadapi masalah apapun, hadapilah bersama Allah. Kalau dihadapi sendiri, masalah kecil jadi berat, masalah kecil jadi besar, betul. Tapi kalau menghadapinya bersama Allah, maka yang besar akan menjadi kecil. Tapi kalau nggak bersama Allah, yang kecil menjadi besar. Percaya? Percaya apa tidak? Nah, kembali kepada tadi. Ya alhamdulillah, saya dapat senjata tadi dari Saudi. Dan dia, padahal datang cuma sebentar ya. Jadi kembali kepada tadi, segala sesuatu butuh pengorbanan. Setuju ya jemaah? Setuju? Jadi saya sekalian ngasih tahu. Untuk haul kita pending dulu setelah Lebaran. Akan tetapi tetap untuk acara tahlil apa itu tetap kita adakan, paling ya kayak biasa aja lah ya. Jadi kalau ada rombongan, nggak ada rombongan besok ini. Biasa ada pengajian malam minggu begini ya. Nanti setelah Lebaran aja, setelah PPKM selesai, karena masih diperpanjang terus di PPKM ini. Setuju ya Mas? Setuju benda? Setuju benda? Jadi kemarin waktu kita memulai itu kan tadinya masih belum boleh. Saya bilang loh, kalau nggak boleh jangan cuma saya, semua. Betul? Orang 10 ya kumpul, orang 20 ya kumpul, orang banyak sini walaupun orang 1000, orang 500 ya sedikit dong, tempatnya luas. Betul nggak? Coba kalau nunggu PPKM, kapan juga saya perpanjang lagi? Sama saja dengan pengajian dihentikan. Betul Bang. Pokoknya saya mulai apa yang terjadi kalau penjara lah saya bilang.
Bener. Masa orang ibadah mau di penjara? Mau jadi apa negara ini nanti? Betul apa betul? Betul? Pasar itu lebih dari sini. Pasar itu kerumunan tuh. Coba datang kalau pasar itu kalau pasar malam itu kejadian. Banyak orang bukan? Hah? Oleh karenanya jamaah manakib yang penting innamal amalu binniyat. Setuju? Setuju? Hidup jamaah manakib. Apa kata Allah bilang tadi? Nikmat itu bukan hanya berupa uang. Ya, kamu bisa tidur itu nikmat. Ada orang nggak bisa tidur, dia ke rumah sakit berkali-kali minum obat, ingin tidur. Kadang kamu tidur dulu dimarahin lagi. Ya Pak tidak? Jadi syukurilah apa yang telah kamu nikmati itu. Dan ingatlah hidup ini bukan pilihan. Ya. Kalau hidup pilihan yang kerja tidak mau dia di PHK. Betul apa enggak? Kalau hidup ini pilihan tidak ada yang punya hutang. Hutang itu kan pilihan kamu. Bukan, memang sudah ketentuan. Dosanya lain suami kamu punya hutang, dosanya lain istri kamu punya hutang. Istri saya tuh suka ngutang, udah takdir istri kamu tukang ngutang, udah. Rajin-rajin aja kamu nyari duit. Jadi artinya apa? Ya, hidup ini harus saling mengisi satu sama lain. Paham? Suami harus menjadi pelengkap kekurangan istri, istri menjadi pelengkap kekurangan suami. Orang benar takkan selalu benar, orang salah takkan selalu salah. Jika salah ingatkan, betul nggak? Jika benar berhati-hati. Setuju? Paham maksud apa? Jika kamu salah, jangan berputus asa. Jika diingatkan, jangan kamu marah. Yang susah itu gini, sudah salah, dibilangi motor. Nah, ini tanda-tanda hati orang itu keras. Nah, tadi ada contoh yang belum lagi, yang saya berangkat dari niat gak benar jadi benar, dari salah jadi benernya. Sayyidina Umar, betul nggak? Sudah juga sampai jadi wali. Sayyidina Umar niatnya awalnya benar, nggak benar Sayyidina Umar. Bahkan dia ketika mendengar adiknya membaca ayat suci Al-Quran, apa ada yang ngasih tahu kalau adiknya Sayyidina Umar itu masuk Islam, marah dia, pulang dia, kurus pedangnya. Begitu mendengar adiknya sedang membaca ayat suci Al-Quran, tergetar hatinya. Lo minta tahu, tunjukkan di mana saya sembunyi Muhammad. Takut dekat, tunjukkan. Akhirnya ditunjukkan. Begitu ketemu Rasulullah, ya jadilah seperti yang Sayyidina Umar yang kita kenal sekarang sebagai sahabat Rasul. Singkat saja ceritanya, kalau dipanjangin terlalu panjang. Artinya hidup ini harus selalu berprasangka baik terhadap orang. Setuju? Setuju ya? Setuju? Ada seorang pelacur bisa menjadi seorang wanita yang solehah. Ada seorang mantan apa? Ya mantan macam-macam lah, bisa menjadi seorang mubalik. Anton Medan, seorang mantan preman, bisa jadi. Tapi ada orang hafiz Quran jadi pelacur. Jangan pegang saja dulu, biarkan saja. Inilah rekruter hidup. Ya atau tidak? Disinilah kita tuh harus sadar bahwasanya Allah bisa berkehendak kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jangan diri merasa paling mulia, diri paling hebat, diri paling benar, diri paling suci. Allah jukirkan jukir. Dan jangan merasa diri ini jadi apa? Putus asa karena kesalahan. Tidak.
mendekat, memohon dan mohonnya, Allah angkat derajatnya. Bisa. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Yang berada dalam keterpurukan jangan berputus asa. Yang berada dalam kejayaan jangan berbusung dada. Betul. Karena miskin dan kaya semua sudah ada garis ketentuannya. Tapi jangan kecilkan hatimu. Ada orang miskin tapi dia punya kebahagiaan batin. Ada orang kaya tapi dia miskin dengan hatinya. Gersang, nggak tenang. Coba kamu renungkan. Tidak sedikit aktris terlibat narkoba. Tidak sedikit pengusaha-pengusaha besar, orang-orang kaya kadang selalu hidup dengan minuman dan narkoba, sabu. Betul banget. Kurang apa? Apa yang dicari? Ketenangan, pede. Artis kadang minum kayak gitu supaya pede, supaya berani ngadepin orang, supaya nggak grogi. Grogi karena tidak punya iman, keyakinan kepada Allah. Betul? Betul. Saya ceramah di depan Yusuf Kala, di depan petinggi-petinggi waktu di Indoor Senayan, masih ingat? Ya benar enggak? Hah? Begitu abang ngomong semua tercengang. Selesai abang ngomong bubar. Betul? Yang namanya kerotek itu deg-degan. Yang ikut saya juga deg-degan. Apa yang disampaikan abang di sini? Karena yang hadir itu banyak orang-orang berpendidikan, profesor, doktor, betul enggak? Tapi bagi saya semua di hadapan Allah sama. Ilmumu ilmu Allah, betul enggak? Allah memberikan kelebihan satu sama lain. Jadi kayak jangan kecil hati. Mungkin di satu sisi orang rendah dalam pendidikannya, tapi Allah berikan dari yang lain. Ada yang tinggi pendidikannya, Allah berikan kekurangan dari yang lain. Satu sama lain. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu akan terwujud jika satu sama lain saling mengisi, saling bekerja sama. Baru ada kesempurnaan. Setuju? Suami istri, keluarga gak ada yang sempurna, tapi kesempurnaan itu ada kalau saling memahami, saling mengerti, saling menerima takdir yang ada, baru ada kesempurnaan. Setuju jamaah? Setuju? Hidup jamaah mana lagi? Saya ingin dengar suaranya Kian. Berapa minggu gak nyanyi ya? Kian nyanyi Kian. Ayo sama petugas itu jalan tuh. Boleh saja. Bikin saya